Ini si Jumabah tingginya 195 cm, tinggi banget. Dan kalau dilihat dari posturnya, mengingatkan gua akan bek yang dulu diincar oleh Inter ya sebelumnya. Bek keturunan Jawa yang akan berstatus free transfer di akhir musim nanti. Jonathan Tah. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita. Langsung saja kita mulai teman-teman. Berita yang pertama terkait pemain-pemain Inter yang cedera di Super Copa teman-teman. Ini terakhir ada pemeriksaan medis ya, cek kesehatan untuk Hakan Calhanoglu dan Korea. Berita resmi dari Inter seperti ini teman-teman untuk Hakan Calhanoglu. Hakan Calhanoglu menjalani pemeriksaan medis sore ini, maksudnya kemarin ya, di Humanitas Clinical Institute di Rozzano. Tes tidak menunjukkan adanya cedera otot. Aduh, syukurlah. Namun ada sedikit tarikan otot aduktor di paha kanannya. Situasi akan dievaluasi kembali di hari-hari ke depan. Ini kalau dalam bahasa medis, dalam bahasa ilmiah, cederanya Hakan Calhanoglu disebut kecetit teman-teman. Kemudian kalau dari media namanya SOS Santa, mereka bilangnya begini. Cedera Calhanoglu tidak serius, namun agak sulit untuk fit 100% di partai lawan Venezia karena waktunya terlalu mepet. Oleh karenanya akan lebih bijak apabila tidak mengambil risiko di akhir pekan ini disimpan di partai lawan Venezia agar sang gelandang bisa fit 100% ketika menghadapi Bolonya di 15 Januari. Lalu kemudian selain Hakan Calhanoglu ada cek medis juga untuk Korea, tetapi yang Korea ini menyedihkan teman-teman. Kabar resminya seperti ini. Hwakin Korea telah menjalani pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya ketegangan otot di betis kirinya. Pemain depan Argentina tersebut akan kembali dievaluasi di hari ke depan. Ini yang Korea sepertinya lebih parah ya cederanya, karena sampai dengan video ini gua buat belum ada kepastian Korea sembuhnya kapan. Tetapi dari beberapa media yang gua baca, ini banyak yang memprediksi Korea harus menepi setidaknya 3 sampai dengan 4 minggu. Namun teman-teman, untungnya untuk pemain kita lainnya yang cedera di Super Copa ya, seperti Thuram dan juga Stephen De Vrij, ternyata cuma kram biasa dan siap tampil di partai lawan Venezia. Ya, setidaknya duduk di bench. Lalu kemudian untuk dua pemain lainnya yang sudah cedera sejak lama, Acerbi dan Pavard teman-teman. Untuk bek Prancis, Pavard dikatakan sudah bisa berlatih bersama tim persiapan melawan Venezia. Mungkin dia akan ada di bench. Akan tetapi untuk Acerbi, bek berusia 182 tahun ini kemungkinan masih belum bisa bermain juga di partai lawan Venezia. Namun, dia sudah bisa berlatih kembali bersama tim di pekan ini. Hanya saja memang Inzaghi-nya yang tidak mau terlalu memaksakan Acerbi segera merumput. Lalu kalau kita bicara soal pemain Inter yang cedera, ini bahkan Gazeta membuat artikel khusus teman-teman. Gazeta bilang begini ya, teman-teman bisa lihat pada layar nih untuk ilustrasi berita dari Gazetanya. Situasi cedera pemain Inter. Acerbi usia 182 tahun, cedera di paha kanan bagian luar, siap tampil. Di situ dituliskan Bolonya tanggal 15. Lalu Hakan Calhanoglu usia 30 tahun, cedera di paha dalam ya, di bagian dekat-dekat selangkangan, dia kecetit dan akan kembali di tanggal 15. Kemudian yang gambar berikutnya ada Hwakin Korea, usianya sama kayak Hakan Calhanoglu, 30 tahun, cedera betis dan masih belum bisa diketahui dia akan kembali merumput kapan. Nah ya ini teman-teman, penyakit rutinnya Hwakin Korea ya. Dia tampil bagus 1-2 pertandingan, lalu kemudian menghilang di pertandingan-pertandingan berikutnya. Menghilangnya bisa karena penampilannya kembali jelek atau karena cedera. Udah kayak gitu terus di setiap musimnya. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Sejumlah media memberikan evaluasi ya terhadap kekalahan Inter di Super Copa. Nah ini sebagian besar media mengidentifikasi ada dua faktor kelemahan Inter. Yang pertama adalah kedalaman skuad di lini belakang. Ini absennya Acerbi, Pavard membuat pemain yang itu-itu saja tampil terus-menerus. Dan puncaknya di partai final kemarin, center back Inter sangat kelelahan, tidak bisa fokus bermain 90 menit ya. Di partai yang sangat penting, intensitas tinggi, kebobolan di menit akhir. Andai saja Pavard dan Acerbi bugar, mungkin ceritanya akan berbeda. Nah lalu yang jadi pertanyaan kemudian yang menjadi highlight adalah
Apakah lini belakang Inter akan terus sehat sampai dengan akhir musim atau tidak? Apakah Inter perlu perbaikan, perlu pasukan tambahan di bulan Januari ini, atau cukup bersabar menunggu Pavard Acerbi pulih sembari berharap pemain-pemain di lini belakang tidak lagi mengalami cedera sampai akhir musim? Lalu kemudian selain faktor lemahnya lini belakang, evaluasi yang kedua terhadap kekalahan di final Supercoppa adalah penampilan buruk Aslani. Nah, untuk itu teman-teman, saat ini isu Mercato yang berkembang tidak jauh-jauh dari posisi lini belakang dan juga pengganti Aslani di lini tengah. Terkait perbaikan di lini belakang, ini ada kabar terbaru, ada satu nama yang tiba-tiba muncul dan sekarang dikabarkan sudah sangat dekat untuk bergabung di bulan Januari ini teman-teman, yaitu bek berusia 18 tahun yang saat ini bermain di tim juru kunci La Liga, Valladolid. Ini pemainnya keturunan Batak teman-teman, bernama Djouma Bah. Berita dari Sky Sport bilangnya begini teman-teman. Breaking news, Inter diperkirakan akan mencapai kesepakatan untuk menandatangani Djouma Bah dalam beberapa hari mendatang. Padahal beberapa lama sebelumnya teman-teman, beberapa hari sebelumnya, ada jurnalis Calcio bernama Daniel Mari. Dia bilang bahwa Inter tidak akan merekrut seorang pemain pun di bulan Januari. Daniel Mari bilang begini, Inter tidak ingin melakukan investasi di bulan Januari. Pendekatan untuk Djouma Bah memang sudah dilakukan, namun untuk di akhir musim nanti. Akan tetapi, ini Daniel Mari mengatakan bahwa apabila Inter melakukan pendekatan di akhir musim, ada potensi risiko harga Djouma Bah akan meningkat dibandingkan value-nya saat ini yang mencapai 15 juta. Ini sepertinya Ausolio tidak ingin menunggu terlalu lama ya, tidak ingin mengambil risiko daripada direkrut di Januari terus harganya jadi 20 atau 25 juta. Mendingan gua bungkus secepatnya sekarang juga di Januari dengan biaya 15 juta. Namun teman-teman, ini usianya Djouma Bah baru 18 tahun dan dia saat ini bermain di tim juru kunci La Liga. Apa iya pemain semuda itu kemudian bermain di tim juru kunci, gak punya pengalaman di Serie A, terus bergabungnya di tengah musim? Apakah pemain yang seperti ini sudah siap ya membela Inter, langsung menjadi tambahan yang bagus untuk lini belakang Inter? Menurut teman-teman gimana? Ini si Djouma Bah tingginya 195 cm, tinggi banget. Dan kalau dilihat dari posturnya, mengingatkan gua akan bek yang dulu diincar oleh Inter ya sebelumnya. Bek keturunan Jawa yang akan berstatus free transfer di akhir musim nanti, Jonathan Tah. Lalu kemudian terkait Aslani, salah satu faktor penyebab kekalahan kita di Supercoppa, ini dari berbagai media mengatakan bahwa Inter sebetulnya tidak ada rencana sama sekali untuk menjual Aslani, baik di Januari maupun di akhir musim nanti. Inter sebelumnya percaya penuh pada Aslani, bahkan baru-baru ini dikatakan bahwa Inter menolak tawaran sekitar 20 juta euro dari tim Liga Inggris. Ini FC Internews ya yang memberitakan pihak klub Inter masih percaya pada kemampuan Aslani untuk menjadi deputi sekaligus regenerasi Hakan Calhanoglu. Akan tetapi sayangnya Christian Aslani tidak membayar kepercayaan itu ya. Baru juga Inter menolak tawaran 20 juta. Aslani tampil buruk di Supercoppa kemarin. Dan oleh karena itu teman-teman, sekarang mulai mencuat nih nama-nama pemain yang akan menggantikan Aslani. Dan bahkan pemain yang diincar bukan sekedar untuk menjadi deputi, bukan cuma sekedar untuk jadi backup Calhanoglu, tetapi juga menjadi pesaing Calhanoglu di posisi regista. Dua nama yang diincar tersebut adalah Joshua Kimmich dan juga Sambo Anguissa, pemain yang akan berstatus free transfer di akhir musim nanti. Ini Gazeta bilang begini teman-teman, Inter mengincar dua pemain besar di free transfer akhir musim nanti, dan bukan cuma sekedar untuk menjadi pelapis Hakan, tetapi juga menjadi pesaing di posisi regista, yaitu Joshua Kimmich dan Sambo Anguissa. Dan yang menarik teman-teman, keduanya berusia 29 tahun. Jelas ini tidak sesuai dengan pedoman Oktri. Entah deh Oktri mau beli atau enggak ya. Tetapi jujur gue baru tahu teman-teman, Joshua Kimmich kok masih 29 tahun ya. Gue pikir usia dia 34 tahun anjir. Terus yang bikin kaget Anguissa juga nih. Gua pikir usia dia 22-23. Ternyata tua juga 29 tahun. Lalu kemudian isu Mercato lainnya dari lini tengah, tetapi bukan untuk pengganti Aslani dan bukan tentang Aslani, melainkan pemain backup lainnya ya di lini tengah, Fratesi teman-teman. Gazeta mengatakan hubungan antara Inzaghi dan Fratesi mencapai titik terendahnya selama di Inter. Sang gelandang Italia tidak ingin lagi menunggu sampai dengan musim depan untuk mendapatkan menit bermain. Inter telah menetapkan harga 40-45 juta bagi tim yang berminat untuk merekrut Fratesi.
Sejauh ini ada dua tim yang berminat menurut Gazzetta, yaitu Tottenham dan Roma. Dari sisi Fratesi, dia lebih ingin tetap stay di Italia ya, bermain untuk Roma. Akan tetapi sayangnya, Roma tidak memiliki uang sebanyak itu. Oleh karenanya saat ini, Roma sedang berusaha melego menjual beberapa pemainnya. Lalu kemudian akan datang ke Inter menawarkan sejumlah uang plus satu pemain untuk mendapatkan Fratesi. Nah ini sejumlah media mengatakan pemain yang akan ditawarkan untuk menjadi tukar tambah dengan Fratesi bukan Pellegrini, melainkan Cristante yang gaya permainannya lebih fisikal, menyerupai Fratesi, dan selain itu Cristante juga bisa bermain sebagai center back, posisi yang juga sedang diperhatikan oleh Inter. Jadi menurut La Gazzetta, uang plus Cristante akan menggiurkan bagi Inter. Kemudian ini ada jurnalis Calcio namanya Biasin, dia bilang begini, Inter siap melepas Fratesi di pertengahan musim ini bila ada angka 40 juta datang ke atas meja. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut berita Mercato berikutnya dari dua pemain muda kita yang jarang mendapatkan menit bermain, Tajon Buchanan dan Palacios. Ini sejumlah media mengatakan bahwa dua pemain tersebut masuk dalam kategori wait and see. Artinya teman-teman, Inter tidak akan ngoyo untuk menjual mereka ya. Tidak akan mendorong mereka untuk pergi dari klub. Akan tetapi di satu sisi, Inter siap menunggu sampai dengan menit terakhir Mercato apabila ada tawaran yang datang. Di sini dikatakan bahwa untuk Palacios kemungkinan besar akan dilepas dengan status pinjaman agar mendapatkan menit bermain dan menambah pengalaman. Sementara hal berbeda dengan Tajon Buchanan teman-teman, Inter mempertimbangkan untuk melepasnya secara permanen. Ini kayaknya kepercayaan Inter terhadap Tajon Buchanan mulai meluntur ya pasca cedera panjang yang dia terima di awal musim ini. Ada jurnalis sport asal Amerika, keturunan Italia teman-teman, namanya Matteo Cianiti. Dia bilang begini, breaking news, Tajon Buchanan baru-baru ini bertemu dengan manajemen Inter untuk mendiskusikan masa depannya di klub. Pemain internasional Kanada tersebut hanya tampil 15 kali sepanjang kalender 2024 dan sebagian besar hanya berstatus sebagai pemain pengganti. Ya gimana lagi Tajon? Sisi kanan Dumfries, sisi kiri Di Marco. Kalau mau mendapatkan menit bermain lebih banyak ya harus lebih gigih lagi berlatih. Jangan baru sebentar gini terus ngambek mencari peluang untuk pergi ya. Mendingan bersabar berlatih keras, apalagi baru sembuh dari cedera. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan,